ketika dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak bahwa setelah wafat tidak lagi petunjuk kecuali dalam mimpi. Nggak ada hadis begitu, Pak. Ada hadis ini. Lafaznya nggak begitu. Lafaznya nggak begitu. Nabi cuma ngomong ar-ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi itu bagian dari nubuat. Nubuat ada 46. Itu an-nabi dengan al-mahdi plok sama 46. Baik, kalau gitu ada beberapa hadis yang kita kutip di sini. Ya, terjemahannya paling bermasalah. Tidak ada petunjuk setelahku kecuali, itu kan hadis Muslim. La tabqa minal mubasyarat. Nih saya terjemahin pelan-pelan ya. La tabqa minal mubasyarat illa ru'ya as-salihah. Tidak tersisa la tabqa minal mubasyarat. Mubasyarat itu kabar-kabar gembira. Kabar gembira, bukan ilmu batin, bukan ilmu misal. Ada 25 lagi Pak, maqadir, takdir, itu ilmu huruf. Kecuali lewat ru'ya as-salihah. Ru'ya kalau versi ahli hadis itu mimpi. Tapi kalau versi ahli tasawuf itu nggak hanya mimpi, lagi sadar juga bisa. Namanya proses muhadatsah ru'ya. Itulah yang disebut dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Dia sampai nggak ke makom itu. Sehingga dia berkalam-kalam ke Nabi, ke Allah, itu kan pasti lewat Nabi, nggak mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jadi terjemahannya yang harus dibenerin. Nah, kita kan sama-sama mencari, sama-sama menunggu. Saya juga lagi menunggu kok. Sama-sama menunggu kita. Namun harus super hati-hati. Maka saya bolak-balik baca kitab, lalu kemudian kita minta istikharah kepada Allah, kita kunjungi para ulama. Nggak berani saya cocokologi, pasti nggak berani. Nah, bagaimana dengan ini Ustaz? Begitu banyak di hampir seluruh dunia memimpikan Syekh Muhammad Qasim, bahwa Muhammad Qasim itu omongannya benar. Itu kalau itu terjadi pada syekh yang lain. Kalau di Teman Rumi di sini kan punya idola Syekh Hisham Kabani, Syekh Nazim, itu memimpikan beliau di mana-mana. Saya mengidolakan Habib Umar. Itu orang di mana-mana, jutaan orang mimpi beliau, bahkan non-muslim. Tapi mimpi isinya beliau benar, Imam Mahdi panjang juga. Nah itu jebakan. Ya. Jebakan. Yang tahu itu, Bapak ngerti aja kitab ini, Bapak akan hati-hati. Karena ini kitab ahli hadis. Beliau wafat tahun 320, lahirnya sekitar 204 Hijriah. Jadi semasa dengan Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi. Tapi di antara imam itu hanya beliau yang berani nulis kitab ini. Kami ingin tabayun ini. Nah, rencananya saya dengan Mas Rinal, itulah yang akan membuka tadi semua sebenarnya. Jadi apa yang Ustaz sampaikan, insya Allah 90%, 80% sudah kami setuju, kami alami. Bagaimana ketika seseorang kenal dengan Syekh Muhammad Qasim, bagaimana keyakinan ini, saya juga merasakan ketika saya berhadapan dengan beliau, seperti saya berhadapan dengan Rasulullah. Jadi sifatnya itu mirip sekali. Nah, itu kami rasakan semua memang. Nah, tetapi bahwa tadi ada beberapa hal yang Ustaz sampaikan, mungkin masih belum buka. Barangkali saya berprasangka baik seperti ini. Waktu udah pendek, masa belum dibuka? Harus ketemu barangkali Ustaz? Enggak mesti. Kan kalau wali bisa ketemu kapan aja Pak. Karena beliau begini, memang ada mimpinya baru dibuka. 2 bulan lalu beliau mencari seseorang, baru dibuka. Mimpinya pada tahun 2014 ya kalau tidak salah. Ya masih ya? Iya, 2014. Itu mencari seseorang yang posisinya ada di Malaysia dan Indonesia. Gitu Ustaz. Nah ini lagi dicari makanya. Jangan-jangan itu yang Al-Mahdi? Bukan. Yang akan membantu menyelesaikan perkara-perkara dia. Nah jadi Al-Mahdi kan nggak butuh bantuan orang Pak. Seorang Muhammad, Rasulullah itu nggak butuh bantuan orang. Ingat di terakhir nih hadis nih. Ada hadis Imam Ahmad. Apa kata Nabi tentang marhalah khilafah? Kata kuncinya ada di kata terakhir. Setelah aku, kata Nabi, kan ada 4 marhalah. Mulkan khilafah Rasyidin, mulkan adhan, mulkan jabbaran. Yang terakhir bukan mulkan, khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang kurikulumnya, metodologisnya persis seperti metodologi Nabi. Nabi gimana diangkatnya? Nabi nggak butuh orang. Nabi nggak butuh orang. Orang yang butuh Nabi. Jadi Nabi nggak akan butuh bantuan kita. Kalau seandainya Al-Mahdi ada nih, dia nggak butuh saya. Dia nggak butuh Badiki, dia nggak butuh Bapak, nggak butuh antum semua.
Kalau saya Muhammad Qasim mengatakan sebarkan mimpi saya, dan orang-orang yang bersama-sama menjalankan mimpi akan tertulis dalam tinta kertas emas yang Rasulullah pegang terus. Itu. Jadi hanya menyebarkan mimpi, sebarkan mimpi. Itu aja tugasnya. Makanya beliau jangan kaitkan saya dengan Imam Mahdi, jangan walaupun. Nah itu penting tuh, ya nggak? Ya. Cuma kalau Imam Mahdi dia tahu Pak Imam Mahdi dari kecil. Dia sudah tahu, sebetulnya saya tidak tahu. Kenapa sudah tahu? Kami kan beliau ada di grup nih. Kami bicara Imam Mahdi, beliau tidak pernah marah. Karena tahu, tapi jangan di dalam menyebarkan mimpi. Kalau di hadis itu ada Mahdi, ada Mahdiyin. Ada Mahdi, ada Mahdiyin. Ada dua Pak. Jangan. Jadi saya nggak akan tinggi ekspektasi saya. Ada Mahdi, imam yang 7 pencirian zahir tadi, ada 4 pencirian batin. Ini nggak bisa direkayasa udah. Dari sononya chipnya seorang Rasulullah turun kepada Nabi, kepada Al-Mahdi seperti itu sama. Kalau enggak, berarti dia bukan Mahdi. Berarti mungkin dia Mahdi. Tapi antum kan ketawa dia bilang gitu kan. Artinya nggak sepakat gitu. Ya nggak apa-apa. Kita sama-sama yang nunggu Al-Mahdi aja. Sama-sama nunggu. Tapi ini karena urgen, nanti belah dua aja negeri ini Pak. Semua. Kalau nggak Dajjal, Mahdi. Ya. Kalau kita nggak ketemu imam sama, mungkin nanti kita perang. Tapi kalau kita ketemu imam sama, nanti kita akan barbar. Amin, 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 amin.